Long Hao Chen mencoba mentransfer sebagian energi spiritualnya ke dalam perisai dan pada saat itu, pola matahari di tengah radiant shield bersinar terang, membuat seluruh bagian luar perisai memancarkan pancaran emas tipis. Tetapi aura cahaya ini tidak menghabiskan banyak energi spiritual Long Hao Chen. "Kakak, terima kasih banyak," kata Long Hao Chen dari lubuk hatinya. Li Xin tersenyum, "Untuk apa kau berterima kasih padaku? Anda adalah orang yang memenangkan ini. Oke, saya harus memberitahu Anda tentang apa yang akan Anda pelajari di aula kami." Setelah tinggal selama 1 jam di kamar Long Hao Chen, dia akhirnya pergi. Setelah perkenalannya, pengetahuan Long Hao Chen tentang Hao Yu Hall meningkat secara drastis. Pagi yang cerah. Setelah Long Hao Chen mandi sederhana, dia makan sarapan yang disajikan kepadanya, hanya ksatria yang diperlakukan dengan perlakuan istimewa. Di sisi lain, ksatria standar harus pergi ke ruang makan. Setelah sarapan, dia pergi ke aula utama ksatria pagi ini. Aula utama ksatria terdiri dari 2 lantai, sama sekali tidak terlalu besar. Lantai pertama digunakan untuk kuliah para ksatria penjaga dan lantai kedua adalah untuk ksatria retribusi. Ketika Long Hao Chen datang, kelas tempat pelajaran seharusnya diberikan kepada ksatria penjaga benar-benar kosong. Dia meletakkan pedang beratnya dan radiant shield di sudut ruangan dan menunggu dengan tenang. Ksatria lain mulai berdatangan satu demi satu ke ruang kelas, dan tidak lama kemudian ruangan menjadi penuh. Long Hao Chen menghitung, ada sekitar 80 ksatria di sekitarnya, tapi ada lebih banyak ksatria penjaga daripada ksatria retribusi. Long Hao Chen sedang duduk di sudut, tetapi dia masih memperhatikan, sama seperti yang lain yang memfokuskan perhatian mereka padanya. Ksatria yang banyak ini semuanya mengenakan pakaian yang mengesankan dan tidak bisa tidak menatapnya dengan mata yang aneh. Itu karena dia jauh lebih muda dari mereka. Coba lihat, siapa si kecil ini? Wow, itu bukan Radiant Shield. Keluarganya pasti cukup kaya. Tapi seseorang seharusnya tidak bisa datang ke aula utama ksatria kita hanya karena dia punya uang. Mungkinkah dia kerabat seorang instruktur? Sulit untuk mengatakannya. Saya mendengar kemarin dari adik laki-laki saya yang sedang bertugas bahwa Hell Rose kami membawa seorang pria tampan. Mungkin orang kecil ini di sini. Hanya, bagaimana guru aula mengizinkannya untuk mengambil kelas bersama kita? Seorang satria muda besar datang di depan Long Hao Chen dan dengan lembut bertanya, "Adik, bukankah kamu di tempat yang salah? Ini adalah aula utama ksatria, ruang kelas ksatria standar ada di sisi lain." Dari sudut pandang para ksatria ini, Long Hao Chen bisa dianggap jenius yang hebat jika dia sudah menjadi ksatria standar pada usia ini. Long Hao Chen bangun dengan tergesa-gesa dan dengan sopan berbalik ke sampingnya, melakukan hormat ksatria. "Halo, saya datang ke kelas aula utama ksatria. Namaku Long Hao Chen." Saat Knight itu terlihat masih ingin mengatakan sesuatu, suara serak bisa terdengar, "Kelas sekarang akan dimulai." Para kesatria itu sangat ketakutan, dan seolah-olah mereka takut pada tuan bersuara serak ini, mereka bergegas untuk berbalik dan kembali ke tempat duduk mereka. Tatapan Long Hao Chen beralih ke arah pembicara, di sana berdiri seorang pria paruh baya tinggi dan kurus dengan perisai melingkar di punggungnya. Pria paruh baya ini juga menatapnya. "Apakah kamu punya masalah?" Pria paruh baya itu dengan tenang bertanya. Long Hao Chen dengan cepat menggelengkan kepalanya. Pria paruh-baya itu melanjutkan dengan suara yang serius dan kuat, "Lalu mengapa kamu berdiri di sana?" Long Hao Chen dikejutkan oleh suara keras yang tak terduga ini dan bergegas untuk duduk. Seluruh ruang kelas benar-benar sunyi, masing-masing kesatria memandang dengan hormat pada pria paruh-baya itu. Tatapan yang diarahkan padanya sepertinya dipenuhi dengan ketakutan. "Pendatang baru, saya Yehua, instruktur utama Aula Hao. Saya tidak peduli seberapa jeniusnya Anda, tetapi begitu Anda tiba di sini, Anda telah menjadi seorang ksatria biasa. Jika kamu tidak bisa mencapai harapanku, aku akan mengejarmu kembali ke tempat ksatria standar. Mengerti?" "Iya." Long Hao Chen berdiri sekali lagi dan melakukan salam ksatria otentik lainnya ke arah kepala instruktur. "Seorang ksatria biasa?" Beberapa kata ini membuat keributan di antara para ksatria di ruangan itu. Pemuda ini, yang bahkan belum berusia 15 tahun, adalah seorang knight? Bukankah ini kesalahan? Semuanya, berdiri. Yehua tiba-tiba berteriak. Sebagai reaksi terhadap suara tajam ini, semua ksatria dengan cepat bangkit. Yehua dengan dingin memandang mereka, "Apakah kamu memiliki sedikit prospek? Apa yang aku ajarkan padamu? Apa hal terpenting untuk menjadi Guardian Knight? Untuk tetap berkepala dingin dalam keadaan apapun." Kerumunan ksatria dengan keras setuju. "Dan apa yang telah kamu capai sampai sekarang?" Tatapan Yehua mengintimidasi para ksatria ini. Kali ini, tidak ada yang menjawab. Yehua berkata, "Kenakan alat berat Anda dan jalankan 50 putaran di sekitar lapangan latihan."
Jika tidak, Anda tidak akan mengingat pelajaran ini. Sekarang, cepatlah. Iya. Tidak ada yang berani membantah. Para ksatria penjaga mulai berlari satu persatu keluar kelas. Long Hao Chen juga cukup terintimidasi. Dia tidak menyangka kepala instruktur ini berdarah panas. Kenapa kamu berdiri diam? Bukankah Anda bagian dari kelompok mereka? Pergilah bersama mereka. Ye Hua menunjuk dengan marah ke Long Hao Chen saat dia berteriak. Iya. Gudang peralatan berada di basement Night Hall. Setelah Long Hao Chen menerima satu set, dia tidak bisa menahan perasaan ingin menangis. Karena dia masih terlalu muda, tubuhnya masih jauh dari cukup dewasa. Baju besi berat yang dimaksudkan untuk melindungi seluruh tubuh seseorang lebih berat dari 50 kg, 100 jin, dan tidak bisa dipakai karena tubuhnya terlalu kecil. Dia hanya bisa menggunakannya untuk menutupi tubuhnya, membungkusnya dari atas, dan dia masih harus menggunakan kedua tangannya untuk membawa armor dari kedua sisi jika dia tidak ingin armor itu jatuh. Suara dering logam bergema dari jauh. Lapangan pelatihan berbentuk lingkaran dan panjang 666 meter, 200 zhang. Selain persyaratan harus memakai alat berat, bahkan untuk ksatria tingkat energi spiritual eksternal ke-200 ini bukanlah hal yang mudah. Ye Hua yang berdiri di tengah tempat latihan, menatapnya berlari, jangan tertinggal. Mereka yang keluar harus menjalankan 50 putaran lagi. Long Hao Chen, lewat sini. Dia jelas tahu namanya dari Nalanshu. Ya, instruktur. Long Hao Chen menyeret baju besi berat saat dia berlari di depan Ye Hua. Ye Hua berkata dengan ringan, kamu adalah pendatang baru, jadi kamu masih belum tahu aturannya di sini. Aku akan memberimu kesempatan dan selama seranganmu dapat mendorongku kembali, kamu tidak harus lari bersama dengan mereka. Mendengar kata-kata ini, para ksatria yang berlari dalam lingkaran dengan jelas mempercepat langkah mereka, tidak ada yang berani melihat ke arah Ye Hua. Namun, banyak penampilan yang dipenuhi rasa kasihan. Iya. Long Hao Chen dengan cepat menanggalkan baju besi berat di tubuhnya, dia memiliki perisainya di tangan kirinya dan pedangnya di tangan kanannya. Dia memiliki pengalaman pertempuran praktis kelas 1, telah cukup bereksperimen dalam situasi yang menekan, dan dapat memanfaatkan energi spiritual internalnya. Poin utamanya adalah dia tidak takut kalah. Paling buruk, dia hanya harus berlari beberapa putaran. Ye Hua mengambil perisainya dan, tanpa memperhatikan Radiant Shield yang mengesankan yang digunakan Long Hao Chen, dia dengan dingin berkata, kamu bisa menyerang dulu. Ya, tolong beri saya petunjuk, instruktur. Perisai tangan kiri dan pedang tangan kanan tampaknya tidak terlalu cocok untuk Long Hao Chen. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia menggunakan perisai dan itu memberinya sensasi canggung. Tetap saja, dari sudut pandangnya, memiliki perisai lebih baik daripada tangan kosong. Long Hao Chen telah memutuskan sebelum datang ke Haoyu Hall bahwa dia tidak akan bertempur dengan gegabah menggunakan dua pedang melawan orang. Hanya ketika dia akan berlatih sendiri, dia akan menggunakan kemampuan Retribution Knight. Long Xingyu memberi putranya petunjuk praktis yang sangat penting saat melatihnya, dia harus berhati-hati agar lawan tidak menyadari kelemahannya. Dia bergegas dengan serangan yang rapi, langkah Long Hao Chen meningkat dan, seperti macan tutul kecil, dia bergegas menuju Ye Hua. Kecepatannya bukan yang terbaik, tapi langkahnya cukup mantap. Muridnya mengunci tubuh Ye Hua dan, menggunakan keterampilan observasi kelas pertamanya, dia menganalisis instruktur. Tadi malam, jika kita mengesampingkan fakta bahwa Lin Jialu bersikap lunak padanya, aset terpenting yang memungkinkan Long Hao Chen meraih kemenangan adalah penilaiannya yang luar biasa dan kemampuan perhitungannya yang dibangun dengan kekuatan mentalnya yang luar biasa.